Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan terutama di bidang pendidikan. Saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir bersama kami Ibu narasumber yaitu Ibu Dr. Nini Kristiani MPD. Beliau adalah penanggung jawab dari Lomba Leadership Gempita tahun 2025. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Sehat Semangat, Ibu ya? Ya. Iya, memang terlihat sangat cerah ya Ibu ya. Terima kasih Mas. Iya. Ya. Baik, Ibu mungkin ada dari sebagian insan edukasi ini yang pernah mendengar Gempita, tapi juga mungkin ada yang belum pernah mendengarnya. Nah, apa itu Gempita, Ibu? Baik Mas. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Karena di Gempita ini sebenarnya ini sudah lomba tahun kedua. Walaupun tahun kedua itu banyak juga yang belum tahu apa sebenarnya Gempita gitu ya. Jadi Gempita itu sebenarnya akronim Mas. Jadi gelar mutu prestasi. Oh, baik. Inspirasi tenaga kependidikan. Itulah berikutnya disebut dengan Gempita. Gitu kurang lebihnya. Baik. Berarti ini sudah tahun kedua ya, Bu ini ya? Ini sudah tahun kedua ya. Baik. Gempita sendiri itu diadakannya itu dari bidang GTK ya, Bu ya? Iya, betul. Guru Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Betul. Dan Ibu sebagai penanggung jawab dari bidang lomba leadership ini ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Untuk Gempita sendiri, untuk jadwalnya sendiri itu sebenarnya kapan sih Bu untuk tahun 2025 ini? Ya, jadi sebenarnya kami dari tim yang di Gempita itu sudah mengeluarkan juknis ya. Di juknis itu sudah ada randonnya. Ada lini masa mulai dari grand opening sampai kepada wording. Itu sudah ada jadwal. Mungkin untuk kali ini kita akan membahas yang bagian-bagian teknisnya begitu. Nanti yang terkait lini masa kita akan sampaikan berikutnya gitu ya. Nah sekarang yang teknis substansi. Apa yang diketahui? Gimana? Baik, untuk Gempita sendiri Bu, itu kalau misalkan lomba itu sendiri yang leadership itu kategori atau mungkin yang boleh ikut dulu lah. Siapa itu Ibu yang boleh ikut? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini kan bidang lombanya kan di leadership. Jadi di leadership itu sebenarnya fokusnya itu kepada berbagi praktek baik nyata terkait dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bisa di pembelajaran, bisa di manajemen maupun di bidang layanan pendidikan. Maka yang ikut itu bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa pengawas, bahkan bisa tenaga kependidikan, Mas. Ya, ada 4 itu. Iya. Untuk ikut sendiri, apakah ada syaratnya ataukah yang penting saya berani, saya mau ikut seperti itu? Baik. Ini lomba ini menurut saya inklusif, Mas. Jadi artinya tidak membatasi siapapun, asalkan ada beberapa catatan. Yang pertama, masih aktif menjadi pegawai yang ada di sekolah itu ya. Artinya tidak berada pada masa cuti. Gitu ya. Lalu ada hal yang ini menjadi inklusif itu karena di tahun sebelumnya itu ada pembatasan masa kerjanya itu 2 tahun. Tapi kalau sekarang bagi teman-teman yang bekerja walaupun baru 1 bulan tapi punya inovasi, ini layak untuk ikut. Begitu. Baik. Jadi untuk tahun ini meskipun hanya 1 bulan bekerja itu ibaratnya nggak apa-apa gitu ya. Nggak dibatasi minimal 2 tahun. Kalaupun misalnya di juknis itu di bagian awal itu menyampaikan bahwa pengalaman itu tidak mempertimbangkan 2 tahun ya. Tapi di lampiran kalau ada tulisannya 2 tahun itu tolong diabaikan. Yang betul tidak melihat pengalaman berapa lama. Yang terpenting terdaftar secara resmi bekerja di sekolah tersebut ya Bu ya. Dan terdaftarnya nambah lagi, terdaftar di AGTK. Itu aplikasi yang miliknya khusus yang ada di bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Ibu. Kemudian untuk tadi sudah sempat dibahas sedikit ya tujuan dari diadakannya Gempita terutama yang leadership ini Bu. Tapi saya penasaran nih Bu, selain leadership sebenarnya untuk Gempita itu ada lomba apa lagi sih Bu? Sebenarnya di tahun 2024 ini sudah, tapi ada beberapa penyesuaian ya, penyesuaian kebutuhan. Kalau bidang lombanya masih sama, yaitu ada bidang art, seni, terus ada bidang sport, olahraga, lalu ada bidang saintek,
Lalu ada lagi yang leadership yang hari ini kita kupas gitu ya. Oke, baik, ya, baik. Gitu. Untuk yang leadership sendiri itu kalau tadi kan boleh itu tenaga kependidikan atau guru atau kepala sekolah ya Bu ya. Tapi kalau yang bidang lain itu tidak ini ya Bu ya, hanya guru saja atau kepala sekolah begitu mungkin ya. Ya. Untuk yang lomba olahraga tadi, seni seperti itu ya. Ya, jadi mungkin nanti akan ada narasumber fokus gitu ya terkait dengan art, sport dan saintek. Tapi ini pemantik dulu ya. Jadi sebenarnya di lomba itu yang akan dilombakan itu adalah warga sekolah yang tergabung sebagai guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan maupun pengawas. Tetapi khusus yang sport Mas, yang sport itu dan art ya yang seni itu sebenarnya fokusnya itu kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu. Tapi nanti khusus itu bisa mewakili kota kabupaten atau mewakili dalam satu cabang dinas. Begitu, artinya gini, misalnya ya saya ambil contoh di Surabaya dan di Sidoarjo. Ini satu cabangnya itu terdiri dari kota Sidoarjo dan kota Surabaya. Misalnya dari Sidoarjo sendiri itu mengikuti lomba yang sport maupun art, lalu yang Surabaya itu sendiri itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika itu menjadi tergabung di cabang dinas Surabaya, walaupun terdiri dari 2 wilayah, mau diwakili atas nama cabang dinas wilayah Surabaya itu juga tidak apa-apa. Itu bedanya dengan yang Juknis tahun kemarin Mas. Baik, ya. Untuk leadership sendiri Ibu, kenapa kalau kita kadang berpikir kalau leadership itu hanya untuk kepala sekolah ya, kan biasanya yang memimpin di sekolah itu yang tertinggi kan kepala sekolah ya Bu ya. Ini kenapa? Kok juga bisa nih tenaga kependidikan, guru juga bisa, ini bagaimana Bu? Iya, jadi sebenarnya gini, di dunia pendidikan gitu ya, itu sebenarnya kan harus ada kolaborasi ya. Kolaborasi mulai masyarakat, orang tua, pihak sekolah. Nah sekolah ini ada 4 komponen yang tidak bisa dipisahkan di dalam memberikan layanan transformasi pendidikan, yaitu pengawas sekolah, maka ada lomba pengawas inspiratif, lalu kepala sekolah. Nah kepala sekolah di dalam melakukan transformasi manajemen di sekolah itu, maka ada lomba inovasi kepala sekolah. Lalu guru itu adalah pemimpin di kelas, maka ada lomba guru impresif. Satu lagi itu ada lomba tenaga kependidikan dedikatif, begitu Mas. Iya, jadi tadi sudah disebutkan juga ya, masing-masing tadi kalau pengawas ada lombanya sendiri, guru ada sendiri. Nah Ibu, kita kembali tadi ke tujuan dari diadakannya lomba leadership Geblita tahun 2025 itu Ibu. Ini juga ada beberapa hal yang mungkin agak berbeda ya dengan yang di tahun 2024. Itu utamanya terkait cara memaparkan Mas. Jadi maksud saya begini, tadi tujuan utamanya itu kan berbagi praktek kepemimpinan nyata sesuai dengan tupoksi. Guru berarti kepemimpinan di kelas, kepala sekolah manajerialnya di sekolah, pengawas mendampingi, lalu kalau tenaga kependidikan layanan di dalam mensupport dari kebutuhan yang ada di sekolah, gitu ya. Nah yang perlu teman-teman ketahui, guru, kepala sekolah, pengawas dan tendik itu terkait dengan cara memaparkan karya. Di tahun 2025 ini bersamaan beriringan dengan kebijakan dari kementerian mengenai pembelajaran mendalam. Maka cara memaparkan karya ini juga diarahkan mendalam. Bagaimana caranya? Caranya adalah step by stepnya itu ditata lewat alur yang sudah ditetapkan di Juknis. Sebagai contoh begini, guru misalnya guru dengan tenaga kependidikan ini sama alurnya. Di dalam merumuskan sebuah penyelesaian masalah, terus dituliskan dalam karya, itu alurnya dikenal dengan pedati. Ini akronim. Baik, bisa dijelaskan Ibu? Nanti juga ada yang lainnya sepertinya tadi ya Bu ya. Ada selain pedati juga ada, nanti kita jelaskan satu-satu ya Bu ya. Baik, pedati dulu Pedati Ibu. dulu ya. Ini menarik ini pedati. Jadi yang pedati itu adalah pendahuluan. Ketika seseorang melakukan observasi, guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga pendidikan, itu observasi pasti. Berarti pasti ada di dalam proses pendahuluan. Setelah itu dalami. Jadi apa yang sudah ditemukan
itu semakin difokuskan karena permasalahan di sekolah itu pasti banyak, di kelas pasti banyak, dalam kepemimpinan manapun pasti banyak. Lalu difokuskan, itu dalami. Setelah menemukan, didalami, dilanjutkan itu dengan namanya terapkan. Berikutnya setelah terapkan itu adalah tularkan. Maka ada sesi diseminasi. Tularkan, tujuannya apa? Supaya apa yang menjadi buah pikir yang itu sudah dirasa ada dampak konkret itu bisa diadopsi oleh yang lain. Maka diakhiri dengan inovasi. Nah, pedati ini tadi menjadi bagian inti dari alur namanya STAR. S yang pertama itu situation, situasi. T-nya tantangan. A-nya yang pedati tadi, R, result, betul STAR, R-nya adalah result atau hasil. Jadi apa refleksi hasil. Itu guru dan tenaga kependidikan. Itu yang baru itu. Baik. Ya. Iya, Ibu. Kalau saya juga sempat membaca tadi ada mitra ya, Bu ya. Nah, betul. Maksud dari mitra itu seperti apa, Ibu? Ya, baik. Ini mitranya ada 2 macam ya, mitra kolaborasi, tapi untuk kali ini beda ya. Mitranya masih akronim. Jadi ini akan digunakan untuk menuntun cara menulis kepala sekolah dan pengawas. M-nya itu adalah menemukan masalah. I-nya itu adalah ide gagasan. T-nya itu adalah target kinerja. R-nya adalah rancangan strategi. A-nya adalah aksi nyata. Itu menjadi bagian dari STAR tadi. Situasi, tantangan, aksinya mitra, alurnya. Terus result itu terkait dengan refleksi hasil. Nah, dengan cara seperti itu, pola berpikirnya guru, pendik, kepala sekolah, pengawas itu menjadi lebih tertata dan dalam terarah gitu. Gitu, Mas. Baik Ibu. Kemudian nanti tentunya akan ada penilaian-penilaian ya, Bu ya. Nanti untuk titik fokusnya dari penilaian itu apa sih, Bu, sebenarnya yang nanti akan dinilai begitu? Jadi sebenarnya dari 4 bidang lomba itu goalnya itu sama, dampak. Berdampak ya, Bu ya. Dampak konkret. Maka di dalam indikator penilaian di Juknis itu sudah dijabarkan, tetapi prinsipnya yang menjadi bagian pembobotan tinggi itu adalah dampak. Nah, dampak itu bisa diketahui dengan jelas jika strateginya tepat. Maka strateginya itu juga akan menjadi bobot tersendiri gitu ya. Masih ada lagi yang ini tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan mengenai pedati, mitra, STAR. Jadi alur STAR-nya, kejelasan alur STAR itu juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan teman-teman yang akan mengikuti Gembita ini. Begitu. Baik. Kalau tadi sudah kita mengetahui poin-poin yang dinilai ya secara fokusnya itu, Ibu. Kemudian nih kalau misalkan saya mau ikut begitu. Nah, cara daftarnya atau mekanismenya seperti apa sih, Bu? Ya. Ini sangat dipermudah, Mas. Karena apa? Di dalam webnya Gembita Award itu sudah juga kita koneksikan dengan seluruh ibu bapak kepala cabang se-Jawa Timur. Nah, di situ linknya sudah ada menu-menu tempat daftar, kemudian persyaratan-persyaratan, termasuk Juknisnya. Kalau kali ini kan siapa tahu kepengen mendengar suara saya ya, Mas ya. Jadi bisa diinfokan juga lewat podcast ya. Gitu. Jadi kan kita mencoba menyebarluaskan tuh dengan berbagai media. Gitu. Tadi berarti untuk kalau misalkan aku mau lihat infonya nih secara detail, berarti di websitenya di Gembita Award 2025. Ya. Juknis lengkap ada di sana. Baik Ibu. Untuk jurinya sendiri, Bu, itu nanti diambilkan dari apa itu, Bu? Ya, kita kepengennya itu memang memberikan penghargaan yang tepat kepada seseorang yang memang memiliki praktek baik nyata, dampak nyata terkait kepemimpinan nyata, gitu ya. Maka juri ini akan diambil dari yang mewakili profesional, gitu ya. Lalu akademisi, profesional itu artinya mereka yang
praktisi langsung gitu ya. Okay. Jadi yang ngerti langsung seperti apa. Maka pengalaman kemarin di tahun 2024 itu masih digunakan di tahun 2025. Itu akan ngambil dari praktisi, akademisi, dan mitra yang lain yang sekiranya relevan dengan bidang lomba ini. Gitu Mas. Baik Ibu, biar semangat nih Ibu, mungkin yang mau mendaftar. Ini untuk jadwalnya sendiri kita masih bisa mendaftar atau belum sih Bu? Atau sudah ditutup atau seperti apa? Sebenarnya mulai dari grand opening kemarin itu sudah mulai daftar dan ditutupnya tuh sebenarnya di Juknis itu tanggal 15 September ini. Nah, namun kita mengundang semuanya ya. Undang semuanya, siapa tahu nanti teman-teman ada yang belum menyimak secara tertulis lewat podcast ini, nah itu bisa membantu menyebarluaskan terkait kapan-kapan lini masa yang ada di Juknisnya Gempita Award. Ya, ingat tanggal 15, kalaupun nanti teman-teman belum menyimak maka akan dilakukan penyebarluasan media yang lain lagi. Tentunya ini juga dibantu oleh cabang dinas di seluruh Jawa Timur ya Bu ya? Betul sekali. Maka mohon kesediaan Mas dari Ibu Bapak Kepala Cabang Dinas di seluruh wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk sesegera mungkin gegap gempitanya gempita gitu ya. Itu mari kita sama-sama memeriahkan dalam rangka menyambut Hari Guru Besar ya, Hari Guru Nasional ya. Di tahun 2025 ini. Baik begitu, Ibu. Mas. Mungkin ada yang penasaran juga nih, kalau saya nanti ikut dan menang, nanti saya dapat apa rewardnya begitu Ibu? Biar penasaran dulu ya. Oh gitu ya. Pasti hadiahnya menarik. Tapi yang tahun kemarin pasti menarik. Teman-teman udah tahu. Oh ya, ada yang lupa tadi. Jadi untuk teman-teman yang ikut ini boleh siapa saja kecuali ada kecualinya. Kecualinya yang sudah menjadi juara 1 pada lomba yang sama. Coba misalnya ada yang menang tahun 2024 itu pemenang guru impresif nomor 1, maka kali ini biar teman-teman yang lain dulu. Kepala sekolah kedinasan, pengawas, tenaga kependidikan juga demikian. Pemerataan juga ya Mas ya. Iya betul Ibu. Nah Ibu, bagaimana sih sebenarnya peserta itu bisa menunjukkan bahwa kepemimpinannya itu berdampak nih di lingkungan sekolahnya? Baik, saya mengambil logika berpikir begini. Misalnya ya ditanya, Bu Nini dulu kuliahnya di mana? Saya kuliah di UM, saya ngambil S3. Mana buktinya? Ternyata ijazah nggak punya kan gitu ya. Nah artinya di dalam lomba ini pun juga perlu bukti otentik. Gitu ya. Dokumen pelaksanaan, kemudian capaian-capaian, mungkin grafik-grafik capaian gitu ya. Karena kan yang dilihat adalah dampak nyata. Dan satu lagi adalah Dinas Pendidikan ini kepingin memberikan juga penghargaan kepada teman-teman yang memang sudah berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Caranya gimana? Di naskah yang akan diunggah ke laman Gempita itu mohon disertakan piagam-piagam penghargaan yang pernah diperoleh 3 tahun terakhir. Gitu ya. Berarti itu pengaruh nanti di penilaian Ibu ya? Ya setidaknya itu menjadi nambah lah gitu ya. Nambah. Tetapi pesannya gini, kadang teman-teman itu ketika ada kata piagam yang diunggah adalah piagam jadi narasumber. Nah ini jangan. Piagam pelatihan jangan. Tapi memang benar-benar piagam yang relevan dengan tupoksinya. Itu dilampirkan di naskah Gempita akademik di bidang leadership ini. Begitu Mas. Baik Ibu. Nah mungkin ada pesan ini Bu untuk mungkin dari GTK atau dari penanggung jawab sendiri dari bidang lomba leadership ya Bu ya. Untuk peserta nih yang masih ragu-ragu mau ikut atau enggak ya gitu. Mungkin ada pesan Ibu, silakan. Ya baik. Pesannya begini, setiap orang di dalam pekerjaan pasti menemukan sesuatu yang itu tanda petik dianggap masalah gitu ya. Nah bagaimana pengalaman menyelesaikan masalah, kemudian masalah itu bisa diselesaikan dan dampaknya nyata, maka tidak usah ragu-ragu, ikut saja. Mudah kan ya? Pasti punya masalah. Penyelesaiannya seperti apa? Ikuti alur mitra, ikuti alur pedati, selesai. Jadi semuanya bisa ikut dan tidak dibatasi minimal 2 tahun tadi. Nah, gitu Mas. Jadi fokusnya bukan di kendala-kendalanya ya Bu ya, tapi di tujuannya yang penting ikut dulu aja gitu. Betul, ikut dulu aja. Karena tahun depan bisa jadi peserta lagi tuh punya pengalaman tahun ini, kembangkan lagi. Betul. Baik gitu. Ibu. Yang Ibu rasakan sendiri ya Bu ya, mungkin ada
perbedaan mungkin dari kualitas pendidikan sendiri yang kan ini sudah 2 tahun ya Bu ya. Apakah ada kemajuan gitu, ada dampaknya Ibu adanya lomba leadership ini Ibu? Ya. Yang jelas begini Mas, pengalaman dari tahun 2024 ya. Dari tahun 2024 itu begitu dari Dinas Pendidikan memberikan apresiasi, itu konkret bahwa layanan pendidikan itu menjadi fokus utama. Ya, maka di tahun 2025 dengan melihat perkembangan, kadang saya melihatnya di media sosialnya teman-teman ya Mas ya. Itu sangat interaktif, sangat atraktif di dalam kaitannya dengan tupoksinya mengawal, memanage. Kalau guru ya di kelas, kepala sekolah di sekolah, pengawasnya di sekolah dampingannya, tendiknya di sekolah, itu saya lihat, saya yakin tahun ini akan memiliki inovasi lebih baik lagi. Baik Ibu. Kalau dari kendala Ibu yang dihadapi mungkin dari tahun kemarin kemudian sudah diperbaiki tahun ini, ataukah tahun ini pun juga masih ada kendala itu ada nggak sih Bu kendala-kendalanya? Ya. Sebenarnya kalau kendala itu sih sebenarnya lebih, menurut saya ini lebih kepada guru kadang tidak sempat membaca juknis. Tidak sempat apa tidak mau membaca ya? Tidak sempat baca juknis ya. Karena tidak sempat membaca juknis, maka karya yang dikirimkan itu versi pikirannya. Saya pernah temukan seperti itu. Maka lewat podcast ini saran yang tepat, mendengarkan suara kita gitu. Jadi dari kendalanya justru dari pesertanya ya Bu ya? Sebenarnya di pesertanya. Kalau dari panitia sendiri sampai saat ini masih lancar-lancar saja ya sebenarnya Bu ya? Kalau kami kompak banget sih. Baik. Jadi memang semoga untuk Gempita itu sukses ke depannya semakin baik begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah hadir di podcast Kabar Pendidikan di UPT TIKP dan semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Baik. Terima kasih juga terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share UPT TIKP Didik Jatim untuk channel YouTube kita. Dan saya Noveradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP, terus maju dan inovatif.